Kitab 1 Raja-Raja pasalnya yang ke-17 sampai pasal yang ke-22. Elia di tepi sungai Kerit. Lalu berkatalah Elia, orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah perintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Elia dan janda di Sarfat. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun dari negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah, pergi ke Sarfat dan bermasuk wilayah Sion dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai di pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku air sedikit di dalam air kandi supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan anakku. Dan setelah kami makannya, maka kami akan mati. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah. Buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah terlebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang, sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang seperti firman Tuhan yang diucapkannya dalam perantaraan Elia. Sesudah itu anak dari perempuan pemilik rumah itu jatuh sakit, dan sakitnya itu sangat keras sampai tidak ada lagi nafasnya lagi. Kata perempuan itu kepada Elia, apakah maksudmu datang kemari, ya abdi Allah, sehingga engkau kepadaku untuk mengingatkan kesalahanku dan untuk menyebabkan anakku mati? Kata Elia kepadanya, berikanlah anakmu itu kepadaku. Elia mengambilnya dari pangkuan perempuan itu dan membawanya naik ke kamarnya di atas dan membaringkan anak itu di tempat tidurnya. Sesudah itu ia berseru kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan Allahku, apakah engkau menimpakan kemalangan ini atas janda ini juga, yang menerima aku sebagai penumpang dengan membunuh anaknya? Lalu ia mengujurkan badannya di atas anak itu 3 kali dan berseru kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan Allahku, pulangkanlah kiranya nyawa anak ini ke dalam tubuhnya. Tuhan mendengarkan permintaan Elia itu, dan nyawa anak itu pulang ke dalam tubuhnya sehingga ia hidup kembali. Elia mengambil anak itu, ia membawanya turun dari kamar atas ke rumah dan memberikannya kepada ibunya. Kata Elia,
ini anakmu, ia sudah hidup." Kemudian kata perempuan itu kepada Elia, "Sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah dan firman Tuhan yang keucapkan itu benar ada." Pasal 18, Obadya, pegawai Ahab, bertemu dengan Elia. Dan sesudah beberapa lama datanglah firman Tuhan kepada Elia dalam tahun yang ketiga, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada Ahab, sebab aku hendak memberi hujan ke atas muka bumi." Lalu pergilah Elia memperlihatkan diri kepada Ahab. Adapun kelaparan itu berat di Samaria. Sebab itu Ahab telah memanggil Obadya yang menjadi kepala istana. Obadya itu seorang yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Karena pada waktu Isabel menyelanyapkan nabi-nabi Tuhan, Obadya mengambil 100 nabi, lalu menyembunyikan mereka 50 sekelompok dalam gua dan mengurus makanan dan minuman mereka. Ahab berkata kepada Obadya, "Jelajahilah negeri ini dan pergi ke segala mata air dan ke semua sungai. Barangkali kita menemukan rumput sehingga kita dapat menyelamatkan kuda dan bagal, dan tidak usah kita memotong seekor pun dari hewan itu." Lalu mereka membagi-bagi tanah itu untuk menjelajahinya. Ahab pergi seorang diri ke arah yang satu dan Obadya pergi ke arah yang lain. Sedang Obadya di tempat jalan, ia bertemu dengan Elia. Setelah mengenal dia, ia sujud beserta bertanya, "Engkaukah ini, hai tuanku Elia?" Jawab Elia kepadanya, "Benar, pergilah, katakan kepada tuanmu, Elia ada." Tetapi Obadya menjawab, "Apakah dosa yang telah perbuat, maka engkau hendak menyerahkan nyawa hambamu ini kepada Ahab, supaya aku dibunuhnya? Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada bangsa atau kerajaan yang tidak didatangi kesuruhan tuanku Ahab untuk mencari engkau. Dan apabila orang berkata ia tidak ada, maka ia menyuruh kerajaan atau bangsa itu bersumpah bahwa engkau tidak ditemukan di sana. Dan sekarang engkau berkata, pergilah, katakan kepada tuanmu, Elia ada. Mungkin terjadi apabila aku sudah pergi daripadamu, Tuhan mengangkat engkau ke tempat yang tidak kuketahui. Kalau aku sampai kepada Ahab untuk memberitahukannya dan engkau tidak didapatinya, tentulah ia akan membunuh aku. Padahal hambamu ini dari sejak kecil takut akan Tuhan. Tidakkah diberitahukan kepada tuanku apa yang telah kulakukan pada waktu Isabel membunuh nabi-nabi Tuhan? Bagaimana aku menyembunyikan 100 orang nabi-nabi Tuhan dalam gua, 50 sekelompok, dan mengurus makanan dan minuman mereka. Dan sekarang mengapa engkau ini berkata, pergilah, katakan kepada tuanmu Elia ada, dia pasti akan membunuh aku." Jawab Elia, "Demi Tuhan semesta alam yang hidup yang kulayani, sesungguhnya hari ini juga aku akan memperlihatkan diri kepadanya." Elia bertemu dengan Ahab. Lalu pergilah Obadya menemui Ahab dan memberitahukan hal itu kepadanya. Kemudian Ahab pergi menemui Elia. Segera sesudah Ahab melihat Elia, ia berkata kepadanya, "Engkaukah itu yang mencelakakan Israel?" Jawab Elia kepadanya, "Bukan aku yang mencelakakan Israel, melainkan engkau ini dan engkau keluargamu, sebab kamu telah meninggalkan perintah-perintah Tuhan dan engkau ini telah mengikuti para Baal. Sebab itu suruhlah mengumpulkan seluruh Israel ke gunung Karmel, juga nabi-nabi Baal yang 450 orang itu dan nabi-nabi Asyera dan 400 itu, yang mendapat makan dari meja istana Isabel Elia di gunung Karmel." Ahab mengirim orang ke seluruh Israel dan mengumpulkan nabi-nabi itu di gunung Karmel. Lalu Elia mendekati seluruh rakyat itu dan berkata, "Berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Kalau Tuhan itu Allah, ikutlah dia, dan kalau Baal, ikutlah dia." Tetapi rakyat itu tidak menjawabnya sepatah kata pun. Lalu Elia berkata kepada rakyat itu, hanya aku seorang diri yang tinggal sebagai nabi Tuhan,
Padahal nabi-nabi Baal itu ada 450 orang banyaknya. Namun baiklah diberikan kepada kami 2 ekor lembu jantan, biar mereka memilih seekor lembu, memotong-motongnya, menaruhnya ke atas kayu api, tetapi mereka tidak boleh menaruh api. Aku pun akan mengolah lembu yang seekor lagi, meletakkannya ke atas kayu api, dan juga tidak akan menaruh api. Kemudian biarlah kamu memanggil nama Allahmu, dan aku pun akan memanggil nama Tuhan. Maka Allah yang menjawab dengan api, dialah Allah. Seluruh rakyat menyahut katanya, baiklah demikian. Kemudian Elia berkata kepada nabi-nabi Baal itu, pilihlah seekor lembu dan olahlah itu dahulu, karena kamu ini banyak. Sesudah itu panggillah nama Allahmu, tetapi kamu tidak boleh menaruh api. Mereka mengambil lembu yang diberikan kepada mereka, mengolahnya dan memanggil nama Baal dari pagi sampai tengah harinya. Katanya, ya Baal, jawablah kami. Tetapi tidak ada surga, tidak ada suara dari surga, tidak ada yang menjawab. Sementara itu mereka berjingkat-jingkat di sekeliling mezbah yang dibuat mereka itu. Pada waktu tengah hari Elia mulai mengejek mereka, katanya, panggillah lebih keras. Bukankah dia Allah? Mungkinkah ia merenung? Mungkin ada urusannya? Mungkin ia berpergian? Barangkali ia tidur dan belum terbangun juga. Maka mereka memanggil lebih keras serta menore-nore dirinya dengan pedang dan tombak seperti kebiasaan mereka, sehingga darah bercucuran dari tubuh mereka. Sesudah lewat tengah hari, mereka kerasukan sampai waktu mempersembahkan korban petang, tetapi tidak ada suara, tidak ada yang menjawab, tidak ada tanda-tanda perhatian. Kata Elia kepada seluruh rakyat itu, datanglah dekat kepadaku. Maka mendekatlah seluruh rakyat itu kepadanya. Lalu ia memperbaiki mezbah Tuhan yang telah diruntuhkan itu. Kemudian ia mengambil 12 batu menurut jumlah suku keturunan Yakub. Kepada Yakub ini telah datang firman Tuhan, engkau akan bernama Israel. Ia mendirikan batu-batu itu menjadi mezbah demi nama Tuhan, dan membuat 1 parit sekeliling mezbah itu yang dapat membuat 2 sukat benih. Ia menyusun kayu api, memotong lembu itu, dan menaruh potongan-potongannya di atas kayu api itu. Sesudah itu ia berkata, penuhilah 4 buyung dengan air, dan tuangkan ke atas korban bakaran dan ke atas kayu api itu. Kemudian katanya, buatlah begitu untuk kedua kalinya, dan mereka berbuat begitu untuk kedua kalinya. Kemudian katanya, buatlah begitu untuk ketiga kalinya, dan mereka berbuat begitu ketiga kalinya. Sehingga air mengalir sekeliling mezbah itu, bahkan parit itu pun penuh dengan air. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, ya Tuhan, Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa engkaulah Allah di tengah-tengah Israel. Nubuat tentang hukuman yang akan menimpa Ahab. Seorang dari rombongan Abi berkata kepada teman-temannya atas perintah Tuhan, pukullah aku, tetapi orang itu menolak memukulnya. Lalu ia berkata kepadanya, oleh sebab engkau tidak mendengarkan suara Tuhan, ketahuilah, bila engkau pergi daripada aku, seekor singa akan menerkam engkau. Dan ketika orang itu pergi dan daripadanya, maka seekor singa bertamu dengan dia lalu menerkam dia. Kemudian Nabi itu bertemu dengan orang lain, lalu dia berkata, pukullah aku. Orang itu melukai dia. Sesudah itu Nabi itu pergi dan berdiri menantikan raja di jalan sambil menyamar dengan membuka kain pembalut pada matanya. Pada waktu raja lewat, ia mengadukan halnya kepada raja. Katanya, ketika hambamu ini maju ke tengah
pertempuran, tiba-tiba ada seorang meninggalkan barisan dan membawa seorang pembelaku sambil berkata, "Jagalah orang ini, jika ia hilang dengan cara bagaimanapun juga, maka nyawamu adalah ganti nyawanya. Atau engkau harus membayar setalenta perak. Ketika hambamu ini repot sana sini, orang itu menghilang." Kemudian Raja Israel itu berkata kepadanya, "Begitu juga hukumanmu, engkau sendiri telah menentukannya." Lalu segeralah ia membuka kain pembalut itu dari matanya, sehingga Raja Israel mengenali dia sebagai seorang dari rombongan Nabi. Kata Nabi itu kepadanya, "Beginilah firman Tuhan, oleh karena engkau telah membiarkan lolos orang yang dikhususkan bagi untuk tumpas, maka nyawamu adalah ganti nyawanya, dan rakyatmu ganti rakyatnya." Lalu Raja Israel pergi ke istananya dengan kesal hati dan besar, maka sampai ia di Samaria. Pasal yang ke-21, yaitu kebun anggur Nabot. Sesudah itu terjadi hal yang berikut. Nabot, orang Israel, mempunyai kebun anggur di Israel, di samping istana Ahab, raja Samaria. Berkatalah Ahab kepada Nabot, "Berikanlah kepadaku kebun anggurmu itu, supaya aku jadikan kebun sayur, sebab letaknya dekat rumahku. Aku akan memberikan kepadamu kebun anggur yang lebih baik daripada itu sebagai gantinya. Atau jika engkau lebih suka, aku akan membayar harganya kepadamu dengan uang." Jawab Nabot kepada Ahab, "Kiranya Tuhan menghindarkan aku daripada memberikan milik pusaka nenek moyangku kepadamu." Lalu masuklah Ahab ke dalam istananya dengan kesal hati dan gusar karena perkataan yang dikatakan Nabot, orang Israel itu kepadanya, "Tidak akan kuberikan kepadamu milik pusaka nenek moyangku." Maka berbaringlah ia di tempat tidurnya dan menundukkan mukanya dan tidak mau makan. Lalu datanglah Isabel istrinya dan berkata kepadanya, "Apa sebabnya hatimu kesal sehingga engkau tidak makan?" Lalu jawabnya kepadanya, "Sebab aku telah berkata kepada Nabot, orang Israel itu, berikanlah kepadaku kebun anggurmu dengan bayaran uang, atau jika engkau lebih suka, aku akan memberikan kebun anggur padamu sebagai gantinya." Tetapi sahutnya, "Tidak akan kuberikan kepadamu kebun anggurku itu." Kata Isabel istrinya kepadanya, "Bukankah engkau sekarang yang memegang kuasa Raja Israel? Bangunlah, makanlah, dan biarkan hatimu gembira. Aku akan memberikan kepadamu kebun anggur Nabot, orang Israel itu." Kemudian ia menulis surat atas nama Ahab, memeterikannya dengan materi raja, lalu mengirim surat kepada tua-tua dan pemuka-pemuka yang diam sekota dengan Nabot. Dalam surat itu tulisnya demikian, "Maklumkanlah puasa dan suruhlah Nabot duduk paling depan di antara rakyat. Suruhlah juga 2 orang dursila duduk menghadapinya, dan mereka harus naik saksi terhadap dia dengan mengatakan, 'Engkau telah mengutuk Allah dan Raja.' Setelah itu bawalah dia keluar dan lempari dia dengan batu sampai mati." Orang-orang sekotanya, yakni tua-tua dan pemuka-pemuka yang diam di kota itu, melakukan seperti yang diperintahkan Isabel kepada mereka, seperti yang tertulis dalam surat yang dikirimkannya kepada mereka. Mereka memaklumkan puasa dan menyuruh Nabot duduk paling depan di antara rakyat. Kemudian datanglah 2 orang, yakni orang-orang Israel itu, lalu duduk menghadapi Nabot. Orang-orang Israel itu naik saksi terhadap Nabot di depan rakyat, katanya, "Nabot telah mengutuk Allah dan Raja." Sesudah itu mereka membawanya dia keluar kota, lalu melempar dia dengan batu sampai mati. Setelah itu mereka menyuruh orang kepada Isabel mengatakan, "Nabot sudah dilempar sampai mati." Segera sudah Isabel mendengar bahwa Nabot sudah dilempar sampai mati, berkata Isabel kepada Ahab, "Bangunlah, ambillah kebun anggur Nabot, orang Israel itu menjadi milikmu, karena Nabot yang menolak memberikannya kepadamu dengan bayar uang sudah tidak hidup lagi, ia sudah mati." Segera sudah Ahab mendengar bahwa Nabot sudah mati, ia bangun dan pergi ke kebun anggur Nabot, orang Israel itu, untuk mengambil kebun itu dan menjadikan miliknya. Tetapi datanglah firman Tuhan kepada Elia, orang Tisbe itu, bunyinya, "Bangunlah, pergilah menemui Ahab, raja Israel yang di Samaria. Ia telah pergi ke kebun anggur Nabot untuk mengambil kebun itu menjadi miliknya. Katakanlah kepadanya demikian, beginilah firman Tuhan, engkau telah membunuh serta merampas juga. Katakan pula kepadanya, beginilah firman Tuhan, di tempat anjing telah menjilat darah Nabot, di situ jugalah anjing akan menjilat darah." Kata Ahab kepada Elia, "Sekarang engkau mendapat aku, hai musuhku." Jawabnya, "Memang sekarang aku mendapat engkau, karena engkau sudah memperbudak diri dengan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sesungguhnya aku akan mendatangkan malapetaka kepadamu. Aku akan menyapu engkau dan melenyapkan setiap orang laki-laki dari keluarga Ahab,
bagi yang tinggi maupun yang rendah kedudukannya di Israel. Dan aku akan memperlakukan keluargamu sama seperti keluarga Yerobeam bin Nebat dan seperti sekeluarga Baasa bin Ahaya. Oleh karena engkau menimbulkan sakit hatiku dan oleh karena engkau mengakibatkan orang Israel berbuat dosa. Juga mengenai Isabel, Tuhan telah berfirman, anjing akan memakan Isabel di tembok luar Israel. Siapa dari keluarga Ahab yang mati di kota akan dimakan anjing, dan yang mati di padang akan dimakan burung di udara. Sesungguhnya tidak pernah ada orang seperti Ahab yang memperbudak diri dengan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, karena ia telah dibujuk oleh Isabel istrinya. Bahkan ia telah berlaku sangat keji dengan mengikuti berhala-berhala, tepat seperti yang dilakukan oleh orang Amori yang telah dihalau Tuhan dari depan orang Israel. Segera sesudah Ahab mendengar perkataan itu, ia mengoyakkan pakaiannya, mengenakan kain kabung pada tubuhnya dan berpuasa. Bahkan ia tidur dengan memakai kain kabung dan berjalan dengan langkah lamban. Lalu datanglah firman Tuhan kepada Elia, orang Tibus itu. Sudah kulihat bahwa Allah merendahkan diri di hadapanku. Oleh karena ia telah merendahkan diri di hadapanku, maka aku tidak akan mendatangkan malapetaka dalam zamannya. Barulah zaman anakmu, aku akan mendatangkan malapetaka atas keluarganya. Ahab pasal 22. Ahab memerangi Ramot Gilead. Nabi Tuhan berhadapan dengan nabi-nabi palsu. 3 tahun lamanya orang tinggal aman dengan tidak ada perang antara Aram dan Israel. Pada tahun yang ketiga bergelar Yosafat raja Yehuda kepada Israel. Berkatalah raja Israel kepada pegawai-pegawainya, tahukah kamu bahwa Ramot Gilead sebenarnya milik kita, tetapi kita tinggal diam saja dan tidak merebutnya dari tangan raja negeri Aram. Lalu katanya kepada Yosafat, maukah engkau pergi bersama-sama aku untuk memerangi Ramot Gilead? Jawab Yosafat kepada raja Israel, kita sama-sama, aku dan engkau, rakyatku dan rakyatmu, kudaku dan kudamu. Tetapi Yosafat berkata kepada raja Israel, baiklah, tanyakan dahulu firman Tuhan. Lalu raja Israel mengumpulkan para nabi, kira-kira 400 orang banyaknya. Kemudian bertanya ia kepada mereka, apakah aku boleh pergi berperang melawan Ramot Gilead atau aku membatalkannya? Jawab mereka, majulah, Tuhan akan menyerahkannya dalam tangan raja. Tetapi Yosafat bertanya, tidak adakah lagi di sini seorang nabi Tuhan supaya dengan perantaranya kita dapat meminta petunjuk? Jawab raja Israel kepada Yosafat, masih ada seorang lagi yang dengan perantaranya dapat meminta petunjuk. Tetapi aku membenci dia, sebab tidak pernah ia membuatkan yang baik tentang aku, melainkan malapetaka. Orang itu ialah Mika bin Yimlah. Kata Yosafat, janganlah raja berkata demikian. Kemudian raja Israel mengisi orang pegawai istana, katanya, jemputlah Mika bin Yimlah dengan segera. Sementara raja Israel dan Yosafat raja Yehuda duduk masing-masing di atas tahtanya dengan pakaian kebesaran di suatu tempat mengerikan di depan pintu gerbang Samaria, sedang semua nabi itu bernubuat di depan mereka. Maka Sedekia bin Kenaana membuat tandus-tandus besi, lalu berkata, beginilah firman Tuhan, dengan ini engkau akan menanduk Aram sampai engkau menghabiskan mereka. Juga semua nabi itu bernubuat demikian, katanya, majulah ke Ramot Gilead dan engkau akan beruntung, Tuhan akan menyerahkannya ke dalam tangan raja. Suruhan yang pergi memanggil Mika itu berkata kepadanya, ketahuilah, nabi-nabi itu sudah sepakat meramalkan yang baik bagi raja. Hendaklah engkau juga berbicara seperti salah seorang daripada mereka dan meramalkan yang baik. Tetapi Mika menjawab, demi Tuhan yang hidup, sesungguhnya apa yang akan dibismalkan Tuhan kepadaku, itulah yang akan kutakan. Setelah ia sampai kepada raja, bertanyalah ia kepadanya, Mika, apakah kami boleh pergi perang melawan Ramot Gilead atau kami membatalkannya? Jawab kepadanya, majulah dan engkau akan beruntung, sebab Tuhan akan menyerahkannya ke dalam tangan raja. Tetapi raja berkata kepadanya, sampai berapa kali aku menyuruh engkau bersumpah, supaya engkau mengatakan kepadaku tidak lain dari kebenaran dari firman Tuhan, nama Tuhan? Lalu jawabnya, telah kulihat seluruh Israel bercerai-cerai di gunung-gunung seperti domba-domba yang tidak mempunyai gembala. Sebab itu Tuhan berfirman, mereka ini tidak punya tujuan, baiklah masing-masing pulang ke rumahnya dengan selamat. Kemudian raja Israel berkata kepada Yosafat, bukankah telah aku katakan kepadamu, tidak pernah ia menubuatkan yang baik tentang aku, melainkan hanya malapetaka? Kata Mika, sebab itu dengarkanlah firman Tuhan. Aku telah melihat Tuhan sedang duduk di atas tahtanya, dan segera tentara surga berdiri di dekatnya.
di sebelah kanannya dan di sebelah kirinya. Dan Tuhan berfirman, siapakah yang akan membujuk Ahab untuk maju berperang supaya tewas di Ramot Gilead? Maka yang seorang berkata begini, yang lain berkata begitu. Kemudian tampillah suatu roh, lalu berdiri di hadapan Tuhan. Ia berkata, aku ini akan membujukkannya. Tuhan bertanya kepadanya, dengan apa? Jawabnya, aku akan keluar dan menjadi roh dusta dalam mulut semua nabinya. Ia berfirman, biarlah engkau memujuknya, dan engkau akan berhasil pula. Keluarlah dan berbuatlah demikian. Karena itu, sesungguhnya Tuhan telah menaruh roh dusta ke dalam mulut semua nabimu ini. Sebab Tuhan telah menetapkan untuk menimpakan malapetaka kepadamu. Sesudah itu tampillah Sedekia bin Kenaana ditampaknya pipi Mika serta berkata, mana boleh roh Tuhan pindah daripadaku untuk berbicara kepadamu? Tetapi Mika menjawab, sesungguhnya engkau akan melihatnya pada hari engkau lari dari satu kamar ke kamar yang lain untuk menyembunyikan diri. Berkatalah Raja Israel, tangkaplah Mika, bawa dia kembali kepada Amon, penguasa kota, dan kepada Yoas anak raja, dan katakan, beginilah titah raja, masukkan orang ini dalam penjara dan beri dia makan roti dan minum air serba sedikit sampai aku pulang dengan selamat. Tetapi jawab Mika, jika benar-benar engkau pulang dengan selamat, tentulah Tuhan tidak berfirman dengan perantaraanku. Lalu disambungnya, dengarlah, hai bangsa-bangsa sekalian. Sesudah itu majulah Raja Israel dengan Yosafat Raja Yehuda ke Ramot Gilead. Raja Israel berkata kepada Yosafat, aku akan menyamar dan masuk pertempuran. Tetapi engkau pakailah pakaian kebesaranmu. Lalu menyamarlah Raja Israel, kemudian masuk ke pertempuran. Adapun Raja negeri Aram telah memberi perintah kepada para panglima pasukan keretanya, 32 orang banyaknya. Demikian, janganlah kamu berperang melawan sembarang orang, melainkan melawan Raja Israel saja. Segera sesudah para panglima pasukan kereta itu melihat Yosafat, mereka berkata, itu pasti Raja Israel. Lalu majulah mereka untuk menyerang dia, tetapi Yosafat berteriak. Segera sesudah para panglima pasukan kereta melihat bahwa dia bukan Raja Israel, maka undur mereka daripadanya. Tetapi seorang menarik panahnya dan menembak dengan sembarang saja dan mengenai Raja Israel di antara sambungan baju sirahnya. Kemudian ia berkata kepada pengemudi keretanya, putar, bawa aku keluar dari pertempuran sebab aku sudah luka. Tetapi pertempuran itu bertambah seru pada hari itu, dan raja tetap ditopang berdiri di dalam kereta berhadapan dengan orang Aram itu sampai ia mati pada waktu petang. Darahnya mengalir dari lukanya ke dalam palung kereta. Kira-kira pada waktu matahari terbenam, terdengar teriakan di sepanjang barisan tentara itu masing-masing di kotanya, masing-masing ke negerinya. Raja sudah mati, maka pulanglah mereka ke Samaria. Lalu mereka menguburkan raja di Samaria. Ketika kereta itu dicuci di tepi telaga Samaria, maka darah raja itu dijilat anjing. Sedang perempuan-perempuan sundal mandi di tempat itu sesuai dengan firman Tuhan yang telah diucapkannya. Selebihnya dari riwayat Ahab dan segala yang dilakukannya serta istana Gading dan segala kota yang diserahkannya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah dari Israel? Demikianlah Ahab mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya. Maka Ahasia anaknya menjadi raja menggantikan dia. Yosafat Raja Yehuda. Yosafat anak Ahasa menjadi raja atas Yehuda dalam tahun keempat zaman Ahab Raja Israel. Yosafat berumur 35 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 25 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Asuba anak Silhi. Ia hidup mengikuti jejak Asa ayahnya. Ia tidak menyimpang daripadanya dan melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Hanya bukit-bukit pengorbanan tidak dijauhkan. Orang masih mempersembahkan dan membakar korban di bukit-bukit itu. Dan Yosafat hidup dalam damai dengan Raja Israel. Selebihnya dari riwayat Yosafat dan kepahlawanan jangan dilakukannya dan bagaimana ia berperang, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah raja-raja Yehuda? Dan sisa pelacuran bakti yang masih tinggal dalam zaman Asa ayahnya, dihapuskannya dari negeri itu. Tidak ada raja di Edom, karena itu yang menjadi raja ialah seorang kepala daerah. Yosafat membuat kapal-kapal Tarsis untuk pergi ke Ofir mengambil emas, tetapi kapal-kapal itu tidak jadi pergi ke sana, sebab kapal-kapal itu pecah di Esion Geber.
Pada waktu itu Ahasia anak Ahab berkata kepada Yosafat, "Baiklah, anak buahku pergi bersama-sama anak buahmu dengan kapal-kapal itu." Tetapi Yosafat tidak mau. Kemudian Yosafat mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di samping nenek moyangnya di kota Daud, bapa leluhurnya. Maka Yoram anaknya menjadi raja menggantikan dia. Ahasia anak Ahab menjadi